Rizky. Nama saya Abdul Ghani. Nama saya Abdul. Nama saya Muhammad Ramdan. Nama saya Ujan Musyari. Nama saya Devi Rahma. Nama saya Ujan Arjuna. Nama saya Lena. Proses pembentukan pemerintahan Republik Indonesia. Latar belakang. Sebelum kemerdekaan Indonesia, negara ini berada di bawah penjajahan Belanda selama lebih dari 300 tahun dan kemudian dikuasai Jepang sejak tahun 1942. Menjelang akhir Perang Dunia Kedua, Jepang mulai terdesak dan memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. BPUPKI adalah badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Yang ke-1, setelah BPUPKI dibubarkan, dibentuk PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, pada 7 Agustus 1945. Namun, sebelum PPKI bersidang, Jepang menyerah kepada Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Peristiwa ini mempercepat proses kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Pada 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Dr. Renus Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Proklamasi ini menjadi landasan hukum dan moral terjadinya negara Republik Indonesia. Setelah proklamasi muncul, kebutuhan mendesak untuk membentuk pemerintahan yang sah dan berfungsi. Sidang PPKI dan pembentukan pemerintahan 18 Agustus 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI menyelenggarakan sidang pertamanya dan menghasilkan 3 keputusan penting. Yang pertama, pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai konstitusi resmi Republik Indonesia terdiri dari pembukaan, batang tubuh 16 bab 37 pasal, aturan peralihan dan tambahan. Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan sistem pemerintahan presidensial. Yang kedua, pengangkatan presiden dan wakil presiden. Insinyur Soekarno diangkat sebagai presiden, Dr. Renus Muhammad Hatta diangkat sebagai wakil presiden. Penunjukan dilakukan secara aklamasi oleh PPKI. Yang ketiga, pembentukan KINP, Komite Nasional Indonesia Pusat, dibentuk sebagai badan legislatif sementara. Pengganti DPR yang belum bisa dibentuk karena kondisi darurat, KINP berperan memberi saran kepada presiden dan mengawal jalannya pemerintahan. Pembentukan kabinet dan struktur pemerintahan. Kabinet pertama dibentuk pada 19 Agustus 1945, terdiri dari 12 kementerian dan 4 menteri negara. Menteri-menteri ini membantu presiden menjalankan tugas pemerintahan. Pembagian wilayah Indonesia. Indonesia dibagi menjadi 8 provinsi beserta para calon gubernurnya, yaitu yang pertama, Jawa Barat oleh Sutarjo Kerto Hadikusumo. Yang kedua, Jawa Tengah oleh Raden Panji Suroso. Yang ketiga, Jawa Timur oleh Suryo. Yang keempat, Borneo atau Kalimantan oleh Insinyur Muhammad Nur. Yang kelima, Sulawesi oleh Dr. Sam Ratulangi. Yang keenam, Maluku oleh Mr. Latuhar Hari. Yang ketujuh, Sunda Kecil atau Nusa Tenggara oleh Mr. Ketut Puja. Yang kedelapan, Sumatera oleh Mr. Teku Muhammad Hasan. Nah, di sini juga ada gambar PNI sebagai partai tunggal pada awal kemerdekaan. PNI juga dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Pembentukan PNI, Partai Nasional Indonesia, pada tanggal 29 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat PPKI membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau disebut KNIP sebagai lembaga legislatif sementara. Pada saat itu muncul pikiran untuk mendirikan satu partai politik tunggal yang akan menjadi kekuatan utama dalam mendukung pemerintah baru. Maka dari sanalah dibentuk Partai Nasional Indonesia atau bisa disebut PNI pada 31 Agustus 1945 yang
diprakarsal oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta. Fungsi Partai Nasional Indonesia menyatukan aspirasi dan kekuatan rakyat. Partai ini juga berperan sebagai wadah perjuangan politik nasional dan alat untuk mendukung pemerintah Republik Indonesia yang baru terbentuk. Perubahan sistem pemerintahan November 1945. Pada awalnya Indonesia menggunakan sistem presidensial sesuai Undang-Undang 1945. Namun karena tekanan politik dan keinginan memperkuat demokrasi, pemerintah mengeluarkan maklumat 14 November 1945 yang mengubah sistem pemerintahan menjadi parlementer. Perdana Menteri diangkat untuk memimpin pemerintah. Perdana Menteri pertama adalah Sultan Syahrir. Presiden tetap sebagai kepala negara, namun tidak lagi memimpin langsung kabinet. Diplomasi dan pengakuan kedaulatan. Indonesia tidak hanya berperang fisik, tapi juga aktif berdiplomasi. Perjanjian Linggarjati pada 1947, Belanda mengaku wilayah Republik Indonesia secara de facto. Perjanjian Renville pada 1948, Republik Indonesia hanya diakui di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta. Konferensi Meja Bundar atau KMB pada 1949 di Den Haag menghasilkan pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada tanggal 27 Desember 1949. Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat, disingkat RIS. Kembali ke negara kesatuan pada tahun 1950, RIS ditolak rakyat karena dianggap buatan Belanda untuk memecah belah Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1950, Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI menggunakan Undang-Undang Dasar sementara pada tahun 1950 sampai disusunnya konstitusi tetap yang baru. Di sini juga ada foto-foto pahlawan. Yang pertama ada Supriyadi, pimpinan TKR. Yang kedua ada Kasman Singomejo sebagai ketua KNIP. Yang ketiga ada Otto Iskandar Dinata, anggota Komite Nasional bertugas membantu Presiden sebelum MPR dan DPR terbentuk. Dan keempat ada Urip Sumoharjo, kepala staf umum TKR. Kesimpulan, pembentukan pemerintahan Republik Indonesia adalah proses yang kompleks, namun berlangsung cepat. Dimulai dari proklamasi kemerdekaan, dilanjut dengan pengesahan Undang-Undang Dasar, pengangkatan presiden dan wakilnya, serta pembentukan lembaga pemerintahan. Mengalami dinamika sistem pemerintahan presidensial parlementer, diakui kedaulatannya serta secara internasional melalui KMB. Akhirnya Indonesia kembali menjadi negara kesatuan pada 1950. Gitu.